apakah kita sudah benar-benar menjaganya. Tadi ya, hal yang tidak bisa kita beli itu gitu. Dan mungkin yang lebih penting dari segalanya itu bukan seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa tulus tadi rasa yang bisa kita hargai dari perjalanan hidup kita, dari pencapaian secara jiwa ya, pertumbuhan itu sendiri gitu. Itu kan yang nggak bisa diukur dengan angka ya, tapi dengan tadi rasa gitu. Nah, kita semuanya berhak bahagia, kita semua berhak dihargai, kita semua berhak dicintai dengan cara yang penuh penghormatan, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa kita yang sebenarnya. Nah, ketulusan, kasih sayang, kejujuran, keotentikan, cinta, nah itu adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya menurut aku ya. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Aku lagi di sawah, aku lagi grounding. Nah nih, si enak nih rebahan. Ini biar backgroundnya itu langit ya, cantik ya. Tapi aku tadi habis rebahan lama, jadi ini jilbabnya berantakan. Gak apa deh. Mumpung di sini, jadi aku mau apa ya? Ini juga hasil refleksi diri, kontemplasi ya. Latar belakangnya itu karena aku merasakan dunia itu kayak cepet banget gitu berputarnya waktu. Selain itu juga nggak cuma di kehidupan yang nyata nih ya, termasuk di medsos juga gitu ya. Jadi ini bahan refleksi diri aku, jadi aku pengen sharing aja sih gitu. Bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang mampu merasakan. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu merasakan hidup kita itu terlalu sibuk menghitung, sibuk mengejar, sibuk membanding-bandingkan sampai kita lupa bagaimana sih kita merasakan, bagaimana caranya kita merasakan. Nah, ketika dunia menuntut kita ya untuk lebih banyak, cepat, buru-buru gitu ya, ada loh ya hati-hati yang masih percaya bahwa yang paling berharga justru yang tidak bisa dihitung. Sekarang apa aja dihitung ya kan, di medsos, misalnya di medsos tuh apa ya, like, followers, posting, share, apa aja lah kan serba dihitung ya, termasuk di dunia nyata kita ya, di real life kita gitu juga. Banyak kan yang misalnya dipandang, yang dihormati, yang disegani, yang perhitungkan itu yang punya banyak, yang bisa dihitung, entah itu jabatan, entah itu banyak kedudukan, banyak pengikutnya, banyak pendukungnya, banyak hartanya, banyak warisannya, banyak apalagi ya, banyak, pokoknya banyak, serba yang serba dihitung gitu loh, penuh dengan perhitungan angka-angka dan sebagainya. Nah, padahal yang paling berharga justru yang tidak pernah bisa dihitung, yaitu tentang rasa. Meskipun ya ada skala kesadaran yang Dr. David Hawkins, tapi kan itu hanya kayak apa ya, kayak pemetaan gitu ya. Tapi kalau secara benar-benar akurat, otentik, nyatanya dari perasaan
orang-orang itu kan nggak bisa dihitung sebenarnya ya kan, berbeda-beda. Nah, jadi di hari-hari ini tuh bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang masih mampu merasakan. Kita lanjut. Nah, aku duduk dulu ya guys, ini lama-lama pegel juga, sekalian cari viewnya yang bagus juga. Oke. Ya, pernah gak sih teman-teman tuh merasa kehilangan rasa hanya karena terlalu sibuk mengejar angka? Apakah hati kita masih peka terhadap hal-hal kecil di sekitar kita yang mestinya atau seharusnya ya membuat kita itu bisa merasakan kebahagiaan? Misalnya nih kayak sekarang aku di sini menikmati sinar matahari pagi. Lihat tuh, cabai-cabainya itu udah mulai kuning, merah gitu ya. Sekedar injek rumput, nyes, adem tuh, enak. Terus tuh kedengeran nggak burung-burung menyapa petani. Napas lega, itu kan enak banget ya. Jadi bisa nggak dihitung rasanya. Nah, apalagi di dunia sekarang ya, dibilang serba cepet dan kadang kayak mengkerdilkan atau menganggap remeh sisi emosional kita sebagai manusia demi mengejar ya itu ya standar yang ditetapkan oleh entah itu masyarakat atau itu sistem yang ada di sekitar kita gitu ya, dan sebagainya. Nah, ketika dunia sibuk menghitung angka, ada sebagian dari kita yang masih percaya bahwa cinta, kejujuran, ketulusan, kemanusiaan adalah hal yang paling mewah di zaman ini ya. Mereka yang mencintai dengan tulus di tengah ketidakpastian loh ya, ketidakpastian hidup, kondisi dunia sekarang ya. Mereka tahu bahwa nilai hidup itu tidak ditentukan dari bagaimana kita ya tadi yang serba dihitung, tapi dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita sebagai makhluk hidup dan juga sama manusia. Jadi kita tidak memandang orang itu dari misalnya status, tinggi rendahnya status, kemudian dari banyaknya harta, misalnya pencapaian, kalau di medsos misalnya followers ataupun subscriber dan sebagainya gitu, tapi melihat individu itu ya pure sebagai dia apa adanya, sebagai dia secara esensi ya, sama seperti kita gitu ya, manusia juga gitu. Nah, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita, misalnya keluarga, tetangga, teman ya, yang terutama mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa ya kepada kita. Nah, itu justru lebih kayak pure ya, lebih murni gitu, karena buat mereka yang nggak bisa balas-balas apapun gitu, jadi kita tanpa ekspektasi apapun gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya kita kejar ya dalam hidup ini juga aku ngajak temen-temen gitu ya, apa sih yang kita kejar loh ya, ngejar ini, ngejar itu, kejar lagi ini
sampai itu lupa untuk merasakan. Kadang-kadang sampai membunuh. Ya kalau membunuh ekstrim itu ya, tapi memang ada loh orang yang kayak terpisah dari emosinya, menjaga jarak emosionalnya demi mencapai target, capai angka tertentu, mencapai ya gitu, mematikan sisi emosionalnya dia sebagai manusia. Jadi biasanya orang-orang seperti ini tuh walaupun misalnya ya bisa mencapai apa yang dia inginkan, tetapi dalam hatinya yang paling dalam itu, batinnya itu kesepian. Sepi, bahkan ada juga yang kosong ya, ngerasa hampa gitu. Jadi ingat lagunya siapa tuh? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Akhirnya jadi kalau yang rasanya kosong, hampa itu belum tentu beneran loh. Itu bisa jadi memang kondisi orang tersebut, atau misalnya kita ada yang bisa rasain itu gitu. Itu karena tadi dari sisi emosionalnya itu tidak terhubung gitu, tidak terhubung dengan sisi emosionalnya lagi. Dikit lagi, sebentar ya, sebentar, dikit lagi, ditunggu. Udah ngajakin pulang ponakan. Terus nah ini bagus ya. Jadi semua itu kan nggak ada yang kayak 100% jelek, nggak ada yang 100% bagus gitu ya. Artinya dalam hidup kan kita juga memang perlu perhitungan dan sebagainya, menggunakan logika kita ya. Tadi menghitung-hitung angka untuk misalnya untuk menyusun strategi, misalnya untuk mengkalkulasi, misalnya untuk menetapkan dan sebagainya. Tunggu sebentar nak, tunggu bentar ya, tunggu sebentar lagi. Kalau enggak kamu jalan pelan-pelan, nanti aku nyusul di belakang ya, tapi jalannya pelan-pelan. Oke? Boleh? Aku bentar lagi, jangan lari, jalan aja. Oke. Dikit lagi. Iya. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Santuy bro, santuy. Biar ngerasain loh. Oke, lanjutkan. Nah, tapi karena saking banyaknya tadi ya, sampai yang di standar yang ada di masyarakat, standar yang ada di misalnya dunia maya, standar yang yang diciptakan oleh siapa kayak gitu ya, sampai akhirnya patokannya itu ya tadi loh, angka-angka itu gitu. Karena secara umumnya kayak gitu, jadi mereka yang bisa, yang mencintai, yang hadir dengan tulusan ya di tengah-tengah ketidakpastian tadi ya, mereka tahu bahwa nilai hidup tidak ditentukan lagi bagaimana secara hitung-hitungan itu, tapi dari sini, dari hati, dari ketulusan, dari kejujuran, dari sesuatu yang otentik gitu. Udah mulai panas. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sayangnya kita hidup di masa dimana kelembutan hati kita sering dianggap lemah, orang yang emosional dianggap lemah, kerentanan dianggap lemah ya, kelembutan sering dianggap bodoh, air mata dianggap kata dia lemah gitu, dan kekayaan dianggap satu-satunya yang menjadi bukti keberhasilan, yang menjadi bukti kebahagiaan. Ya tentu yang tadi aku bilang ya, kita nggak munafik dan memang kita hadir di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasad, akal, dan juga ruh ya. Tentunya ya nggak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan tadi,
tapi ya perlu keseimbangan sih menurut aku gitu, supaya benar-benar jadi diri yang sepenuhnya manusia gitu. Yang benar-benar kuat itu bukan yang memiliki segalanya menurut aku ya, tapi yang tahu nih gimana cara menjaga apa yang tidak bisa kita beli. Bisa nggak sih rasa itu dibeli? Apa sayang? Hah? Pulang ke rumah? Iya, iya, ya. Hati-hati ya. Ntar aku nyusul di belakang. Dikit lagi. Apa yang tidak bisa kita beli ya? Apa yang paling berharga yang kamu miliki saat ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Nah, ini bisa jadi bahan perenungan gitu. Apakah kita sudah benar-benar menjaganya? Tadi ya, hal yang tidak bisa kita beli itu gitu. Dan mungkin yang lebih penting dari segalanya itu bukan seberapa banyak yang kita capai, tapi seberapa tulus tadi rasa yang bisa kita hargai dari perjalanan hidup kita, dari pencapaian secara jiwa ya, pertumbuhan itu sendiri gitu. Itu kan yang nggak bisa diukur dengan angka ya, tapi dengan tadi rasa gitu. Nah, kita semuanya berhak bahagia, kita semua berhak dihargai, kita semua berhak dicintai dengan cara yang penuh penghormatan, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena siapa kita yang sebenarnya. Nah, ketulusan, kasih sayang, kejujuran, keotentikan, cinta, nah itu adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya menurut aku ya. Nah, aku ngajak teman-teman coba kita ingat dan coba berhenti sejenak dari apa ya yang kesibukan, kerumitan, keruwetan ya yang mungkin kita butuhkan saat ini. Bisa jadi bukan tadi angka-angka, tapi hati yang mampu merasakan, hati yang mampu berbicara tanpa perlu dihitung. Sudahkah kita ya, atau ya kamu aku mendengarkan suara hati kita sendiri daripada kita lebih banyak misalnya mendengarkan suara-suara tadi di luar yang tadi untuk memenuhi standar secara umum daripada mendengarkan suara hati kita sendiri. Nah, padahal kalau kita mendengarkan suara hati kita sendiri itu yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang bisa mendatangkan kedamaian, kebahagiaan daripada misalnya kita mendengarkan suara-suara di luar yang tentunya itu nggak bisa jadi patokan setiap orang karena kebutuhan kita berbeda, kondisinya juga berbeda seperti itu. Nah, jadi tadi ketenangan, kedamaian, kemewahan itu ketika kita mampu mendengarkan diri kita sendiri, suara hati kita sendiri. Nah, hati kita adalah tempat kembali yang paling aman, damai, tenang, karena ketika kita kembali ke dalam, kita semakin dekat dengan diri kita yang sejati, diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, itu sih hasil dari aku refleksi diri, apa yang aku rasakan ya, supaya tenang ya. Udah gitu aja guys. Itu banyak anak-anak dewasa ya. Aduh, ponakan aku di mana ya? Kayak aku sampai di sini dulu. Videonya nanti disambung di lain kesempatan. Oke. Gentle reminder, jangan lupa self care, self love. Ya, salam sehat, bahagia, sejahtera, berkelimpahan untuk kita semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Oke? Dah.